SOP pedagang roti bakar ya teman-teman. Apa saja itu SOP-nya itu satu. Yang pertama itu penampilan teman-teman ya. Yang kedua topping roti, bahan-bahannya ya teman, bahan-bahannya itu yang kualitas yang bagus ya teman-teman. Yang ketiga kebersihan gerobak teman-teman. Tahu dan belajar bareng dunia roti bakar bersama Mas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dunia Roti Bakar, mengupas tuntas roti bakar dari nol sampai mahir. Tidak lupa saya selalu mengajak teman-teman semuanya ya, khususnya di daerah Yogyakarta. Siapapun yang ingin belajar roti bakar bisa langsung temui saya ya di Jalan Mangkunegaran nomor 52 ya. Masih terbuka luas, silakan bisa datang temui saya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang SOP pedagang roti bakar ya teman-teman. Apa saja itu SOP-nya itu satu. Yang pertama itu penampilan teman-teman ya. Yang kedua topping roti, bahan-bahannya ya teman, bahan-bahannya itu yang kualitas yang bagus ya teman-teman. Yang ketiga kebersihan gerobak teman-teman. Kita bahas satu per satu ya teman-teman. Kita mulai dari yang penampilan dulu. Oke, penampilan itu sangat penting ya teman-teman ya, karena jualannya kita itu sistemnya tidak pakai meja teman-teman ya. Beda dengan jualan mie ayam, bakso, soto dan lain-lain yang berhubungan dengan meja ya teman-teman. Biasanya kalau pembeli datang untuk mie ayam, bakso itu kan ada mejanya ya, itu kan biasanya pesen langsung duduk ya, tanpa menghiraukan si penjualnya, bahkan tanpa menghiraukan gerobaknya sendiri teman-teman. Untuk roti sendiri kita kan sistemnya pedagang kaki lima ya, kita tidak membutuhkan meja, dan biasanya pelanggan itu langsung fokus ke kita teman-teman ya. Otomatis biasanya kalau tempat jualannya kita itu luas, itu biasanya mereka itu duduk di belakang kita teman-teman, atau mungkin mereka langsung nonton cara membuatnya teman-teman. Nah, di situ kenapa saya bilang penampilan itu penting, karena penampilan itu bisa menarik pelanggan teman-teman ya. Jadi selama 11 tahun pengalaman yang saya terima dari pelanggan-pelanggan itu kayak gitu ya teman-teman. Ada nilai plusnya sendiri dari penampilan, dari kebersihan itu sendiri teman-teman ya. Jadi jangan menghiraukan masalah penampilan ya teman. Saya diusahakan untuk selalu pakai celana panjang ya teman-teman. Jangan pakai celana pendek ya. Jangan pakai baju yang cuma tahu, diusahakan rapi ya teman. Jadi pelanggan itu biar senang teman-teman ya atas penampilan kita ya. Itu yang poin pertama ya teman-teman. Yang kedua, poin yang kedua adalah untuk masalah bahan-bahan roti ya teman-teman. Nah, itu salah satunya juga pengaruh ya, karena bahan roti itu sendiri kalau bahannya jelek itu kemungkinan besar pelanggan pasti komplain teman-teman ya. Kenapa nggak kurang enak dibandingkan ketika beli di tempat lain. Nah, itu juga menjadi nilai plus untuk kita ya teman-teman. Diusahakan untuk bahan-bahannya jangan dioplos ya teman-teman, karena apapun yang kita lakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pelanggan, itu nanti efek sampingnya di belakang teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya. Diusahakan kita jualan selalu jujur ya teman-teman, karena jujur itu adalah modal kita teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, poin yang terakhir adalah untuk gerobak sendiri teman-teman. Nah, gerobak itu diusahakan bersih ya teman-teman ya. Gerobak itu juga menentukan pelanggan teman-teman ya. Biasanya selama yang saya alami ya, pelanggan itu sering tengok-tengok di gerobak kita teman-teman, melihat kebersihannya. Apalagi saya pernah sering sekali mengalami ketika pelanggan datang itu disuruh duduk nggak mau ya teman-teman. Biasanya mereka nonton ya. Nah, itu adalah mengapa saya sebutkan gerobak harus rapi ya, bersih ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita jualan lama ya, kita itu bisa sadar diri ya teman-teman. Ketika ada pembeli datang, biasanya mereka nggak duduk, itu kita merasa gimana gitu ya kalau tempatnya kurang bersih ya teman-teman. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Nah,
di sini gerobak itu saya bersihkan itu 2 kali sehari ya teman-teman ya, bisa juga 3 kali sehari, tergantung selera masing-masing ya. Pokoknya intinya gerobak diusahakan bersih ya teman-teman. Karena apa? Biasanya kalau pembakaran roti itu kan mengeluarkan uap ya teman-teman ya. Nah, uapnya itu kalau lama-lama nggak dibersihkan itu bisa menempel di gerobak-gerobak itu sendiri teman-teman. Akhirnya bisa mengundang debu-debu dan lengket di gerobak itu sendiri ya teman-teman. Nah, usahakan dibersihkan ya teman-teman, itu menjadi nilai plus untuk kita teman-teman. Nah, sekeliling alhamdulillah bersih ya, tertata rapi ya, walaupun tidak bersih sekali ya seenggaknya bisa enak dipandang mata pelanggan ya teman-teman ya. Untuk di luarnya sendiri diusahakan banyak dikasih embel-embel ya teman-teman ya, biar gerobaknya itu kelihatan menarik teman-teman ya. Jadi ketika pelanggan datang itu enak memandang gerobak kita ya teman-teman. Jangan dibiarkan gerobaknya itu blong ya, tidak ada stiker-stiker atau apa gitu kan ya. Jadi diusahakan ada embel-embel tulisan gitu ya teman-teman. Nah, di sini di balik sini diusahakan juga penuh dengan kreasi ya, itu entah kreasi apa saja, yang penting gerobaknya itu sendiri ada kelihatan menarik ya teman-teman ya. Jangan dibiarkan gerobaknya kosong ya teman-teman ya, itu juga akan mendapat nilai plus untuk gerobak kita teman. Jadi pelanggan juga enak memandang gerobak kita ya. Nah, kita tengok di teman-teman ya. Itulah sedikit informasi dari gerobak saya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menirukan gerobak-gerobak yang saya tunjukkan tadi ya teman-teman. Pokoknya intinya satu, penampilan harus rapi teman-teman, gunakan celana panjang rapi. Kedua, bahan-bahan bagus, yang bagus ya, jangan yang abal-abal ya teman-teman ya. Yang ketiga, gerobak selalu bersih teman-teman. Itu 3 poin itu saja mungkin sudah cukup ya untuk nilai plus jualan kita ya teman-teman ya. Mungkin itu ya teman-teman video dari saya saat ini. Apabila ada pertanyaan lebih seputar masalah jagoan itu tadi, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.